Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Lanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi yang terakhir itu kan untuk membuat aplikasi mencatat keuangan dan Android Studio. Terakhir itu kita bagian ini ya teman-teman ya. Eh, apa namanya? Membuat form subkategori add ya teman-teman. Dan juga yang terakhir kita membuat untuk proses tambah juga untuk SQLite-nya. Nah, yang sekarang ini kita akan ngebuat untuk menampilkan data ya teman-teman ya di bagian kategori subkategori activity-nya ya. Nah, yang pertama ini kita perlu untuk membuka aplikasi Android Studio-nya. Jadi tinggal kita klik aja start, terus pilih all apps ya. Dan kita buka Android Studio-nya. Nah, di sini kita tunggu sampai aplikasinya benar-benar terbuka ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah muncul ya. Biasanya kalau teman-teman tidak meng-close project ya, biasanya dia akan ngebuka project yang sebelumnya yang sudah pernah kita buka. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kita tunggu untuk proses membukanya teman-teman ya. Nah, ini sudah terbuka ya. Dan yang terakhir itu kita sudah ngebuat, nah ini dia subkategori add Java. Nah ini dia, kita sudah ngebuka untuk bagian apa namanya ya, apa namanya, sudah membuat kok membuka sih, sudah membuat untuk bagian add subkategorinya. Nah sekarang kita perlu untuk menampilkan data di bagian subkategori ya teman-teman ya. Nah, yang pertama ini kita perlu untuk apa namanya, membuat list view di bagian apa namanya subkategori activity. Kita cek aja di sini ya, posisinya di rest layout ya. Kita cari subkategori ya teman-teman ya. Nah ini dia subkategori. Cuman kalau untuk bagian activity yang ini ya teman-teman ya, contoh ya, ini kalau saya buat new activity. Nah kalau yang bagian basic activity teman-teman ya, di sini kita nggak langsung muncul ke formnya, ini kita diarahkan ke bagian konten subkategori ini ya. Ini kita close saja, SQLite nya kita close juga deh, supaya nggak begitu berat ya teman-teman ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian konten subkategori ya teman-teman ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita cuma tinggal ganti constraint layout-nya ini menjadi linear layout teman-teman ya. Linear, harusnya dia muncul ya. Nah, ini dia. Linear layout. Terus kita enter aja ini. Orientationnya vertikal ya teman-teman ya. Vertikal. Terus apalagi namanya ya, padding ya, kita tambahin padding. Nah ini dia 15 dp aja. Nah terus di sini kita tambahkan list view ya teman-teman ya. List view harusnya muncul ya. Nah ini dia list view ya. List view apa namanya ya, lebarnya itu kita masukkan match parent ya. Match parent ininya wrap content. Kita tutup ya. Nah kayak gini. Terus kita buat ID di sini.
biasanya otomatis. Nah ini dia, ID list subkategori, gitu aja ya. Nah contohnya seperti ini ya. Nah selanjutnya kita ngebuat untuk adapternya nanti, yaitu namanya list subkategori ya, di bagian sini new, terus layout resource file, kita kasih nama list subkategori ya. Untuk isinya ini enter aja. Untuk isinya kita samain dengan ini dia, list kategori ya teman-teman. Kita buka aja list kategori. Nah kita copy bagian ininya aja, begini ya. Terus kita balik lagi ke list subkategori ya. Nah terus ini split aja. Nah bagian ini kita ganti ya teman-teman, jadi linear layout ya, linear. Oh cepet ya munculnya ya. Terus di sini kita tambahin orientation ya, orientationnya vertikal ya. Terus paddingnya ini 15 dp gitu aja, dp maaf. Nah kayak gini, di bawahnya tinggal paste aja teman-teman. Nah seperti ini contohnya, nggak ada yang beda, jadi cuman ini aja. Ini kita ganti aja namanya kode subkategori ya, dan ini nama subkategori, jadi lebih panjang ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah selanjutnya balik lagi ke bagian subkategori activity ya. Nah ini abaikan aja yang ada yang error ya. Oh sudah ada error ya. Nah terus ini kita memanggil objek ya teman-teman ya. Objek apa namanya? Objek yang ada di form subkategori activity persis ya, seperti yang ada di ini, yang ada di kategori activity ya teman-teman ya. Tinggal copy paste aja, nggak masalah sih. Nah ini dia, cuman bedanya kan namanya kan list subkategori ya. Ini kita tinggal copy paste aja. Balik lagi ke subkategori, kita masukkan di bagian public class-nya teman-teman ya. Nah begini, paste ya, paste. Nah kayak gini. Terus ini list subkategori kayak gini ya. Terus kita tinggal copy juga lagi di bagian on create-nya. Nah ini dia. Jadi kalau sudah ngebuat ya teman-teman ya, jadi prosesnya tuh lebih cepat ya teman-teman ya. Nah ini dia, tinggal kita tambahin aja di sini sub kategori. Nah nah kayak gini, sudah nggak ada yang error. List sub kategori. Nah ini dia, sudah benar ya. Nah terus kita lanjutkan untuk apa namanya SQLite helpernya teman-teman ya. Copy paste juga nggak masalah ya. Gini copy ya. Karena kurang lebih sama kalau untuk SQLite helpernya, ada yang beda. Terus sama, nah ini dia SQLite helper juga nih. Copy, habis itu kita pastekan di bagian on create ini ya teman-teman ya. Nah selanjutnya ada lagi ya untuk kursornya juga ya. Ini bisa dipakai untuk menampung data ya. Nah nantinya kita pasang di ini teman-teman, dimana namanya, di adapternya ya. Kursor nggak ada ya. Kalau kursor dia langsung ke bagian adapternya. Dan yang terakhir ini kita ngebuat untuk array list-nya nih teman-teman ya. Array list-nya ini kita taruh posisinya di public class-nya teman-teman ya.
paste. Nah, terus terakhir ini, nggak terakhir sih teman-teman. Selanjutnya ini kita ngebuat yang namanya adapter ya teman-teman. Kita copy paste aja dari kategori activity. Nah, ini enak ya kalau sudah ngebuat pertama teman-teman. Ini yang berikutnya kita nggak perlu ngetik lagi, jadi kita tinggal copy paste aja dari kode yang sebelumnya yang pernah kita buat. Nah, adapter ini kita taruh posisinya di luar ini teman-teman ya, di luar on create, tapi masih ada di dalamnya public class ya. Nah, di sini tinggal kita paste aja. Nah, ini dia adapter, dan sebagian kita perlu edit. Dialog menu ini kita komen aja dulu teman-teman ya. Nanti kita perlukannya nanti. Nah, terus di sini kita tinggal ganti namanya menjadi ini teman-teman ya, list view-nya ya, list subkategori ini ya. Wih, ada apa tadi ya? Bentar ya, coba kita undo ya teman-teman ya. Nah, oh tadi kepencet sesuatu tadi teman-teman ya. Copy ya, terus tinggal kita ganti di bagian ini ya. Ini paste ya, paste. Terus ini juga paste, dan ini juga paste juga. Sama kode kategori ini kita komen dulu, kita butuhkannya nanti. Nah, di bagian ini kita perlu ngebuat pemanggil ya. Nah, ini select bintang from subkategori ya. Coba kita cek aja dulu di bagian SQLite helper-nya, benar nggak namanya subkategori, benar ya. Subkategori, terus log, kita buat subkategori. Nah, di sini kode subkategori ya. Coba lihat lagi ya. Nggak begitu hafal. Kode subkategori sama nama subkategori ya. Di sini kode subkategori ya. Wih, kode subkategori sama nama subkategori. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Kita coba running ya teman-teman. Nah, kita coba running ya teman-teman ya. Tinggal klik start aja di sini. Kita tunggu sampai Android Virtual Device-nya muncul ya. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu untuk proses sampai masuk desktop ya. Sama cek build-nya juga. Nah, ini dia masih proses Gradle juga ya. Kita tunggu mana yang selesai terlebih dahulu. Yang pasti Gradle-nya akan sedikit lebih lama karena kode yang saya buat itu lumayan banyak ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu. Udah 1 menitan ya. Kita menunggu untuk proses Gradle-nya. Nah, ini udah mulai masuk ya. Nah, udah mulai masuk desktop. Kita tunggu lagi ya.
lumayan lama ya untuk proses Gradle-nya ya. Nah, ini udah pindah ya, udah pindah. Jadi kalau untuk proses Gradle gini pastikan akses internet teman-teman juga connect ya. Biasanya ada sebagian data yang di-download juga. Nah, ini udah selesai ya, kita tunggu untuk proses instalasinya ya. Oke, kita tunggu 2 menitan ya untuk proses Gradle-nya teman-teman. Oh ya, untuk datanya ini kan data baru ya. Kita coba aja dulu. Ini beneran detect apa enggak? Nah, ini dia. Udah launch ya. Terus kita pilih subkategori. Wih, ini kenapa nih? Oh, dia detect ini ya, GPS ya. Ini kita close saja dulu. Nah, sama kita buka yang namanya loket teman-teman ya. Loket. Oh, ada yang kurang ya teman-teman ya. Saya kurang menambahkan untuk memanggil ini ya teman-teman. Apa namanya? Adapternya. Nah, ini dia, masih belum, warnanya masih abu-abu ya. Sama bagian ini juga belum saya ganti juga namanya. String kode sub ya, kode subkategori sama nama subkategori. Terus ini juga kode subkategori, nah muncul ya, sama nama subkategori. Nah, terus bagian sini aplikasinya dulu teman-teman ya. Kita home, terus kita cari di aplikasinya. Nah, ini dia. Ini bisa di, oh ini uninstall dulu ya. Saya uninstall dulu. Oke. Terus sama di bagian on create ini teman-teman ya. Kita panggil adapternya. A-nya besar ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Kalau punya teman-teman A-nya kecil, itu sesuaikan dengan punya teman-teman. Nah, ini tinggal kita run lagi ya teman-teman ya. Kita tunggu lagi ya untuk proses Gradle-nya ya. Kira-kira kalau Gradle-nya nggak begitu lama. Nah, ini dia. Kita hide dulu ya. Dan kita tunggu untuk proses installnya. Kemungkinan datanya ini akan kosong. Kita coba isi aja dulu teman-teman ya. Nah, ini dia, launch sukses ya. Ini kita masuk subkategori dan kita coba tambahin dulu ya. Coba dicek di loketnya. Belum ada apa-apa ya. Kita tambahin contoh bensin gitu ya, bensin. Terus sama apa lagi? Jajan begitu. Simpan ya. Nah, kita back lagi ke awal. Terus kita coba subkategori ya. Nah, muncul ya. Subkategori bensin jajan. Nah, ini sudah muncul datanya. Pengeluaran. Oh, ini kita ngambil dari data sebelumnya teman-teman ya. Jadi dia
tabelnya muncul juga, cuman masih belum menyesuaikan ya. Ini isinya jadi pengeluaran begini. Nah, kita coba sesuaikan aja untuk layoutnya juga ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita sesuaikan dulu untuk layout yang kita pakai. Ini kita hide dulu ya, emulatornya kita hide ya. Nah, begini. Terus loketnya juga. Nah, ini kan subkategori sudah bener ya, subkategori 0, list kategori. Oh, ini masih list kategori ya. Sebentar, untuk array-nya, array list. Nah, ini dia list subkategori gitu aja ya, subkategori. List subkategori, list subkategori add map. Nah, begini ya. Ini juga list subkategori, dan di sini list subkategori. Ini harusnya sudah muncul ya teman-teman ya, karena datanya sudah benar nih. Kita coba running lagi ya, running ya, running. Terus kita buka emulatornya, kita cek untuk langsung ya. Enggak ya, belum ya, masih proses ya. Kita tunggu proses Gradle-nya ya. Nah, terminate udah selesai prosesnya. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Oke, lumayan agak lama ya untuk proses installnya. Nah, ini sudah launch sukses. Oke, terus kita buka bagian subkategori ya. Nah, dia langsung muncul ya teman-teman. Jadi datanya sudah muncul untuk subkategori ini. Kira-kira cukup sekian aja dulu teman-teman ya untuk video ini, karena ini sudah selesai ya. Untuk selanjutnya bagian edit, kemungkinan kalau cepet ya, edit sama delete saya jadikan satu. Nah, untuk video berikutnya ya. Jadi jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.